Perkenalkan, nama saya Ilham Baiki Saidna, NPM 194007, Prodi S1 Transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan etos kerja. Yang pertama, pengertian etos kerja. Kata etos berasal dari Yunani, yaitu ethos, artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos juga dapat diartikan sebagai yang berkehendak, yang disertai dengan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang positif. Sikap etos bukan hanya dimiliki oleh individu saja, melainkan dapat juga dimiliki oleh kelompok masyarakat. Etos kerja merupakan suatu keyakinan di mana menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap seorang kelompok atau institusi. Selanjutnya, etos kerja menurut para ahli. Selain pengertian tersebut, ada banyak tokoh memberikan definisi tentang etos kerja yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa pengertian etos kerja menurut tokoh dan ahli. Harsono dan Santoso pada 2006 berpendapat bahwa etos kerja ialah semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Selanjutnya, Sukriyanto tahun 2000 mengartikan etos kerja sebagai semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu bekerja lebih baik yang bertujuan untuk memperoleh nilai hidup mereka. Selanjutnya, Haji Toto Tasmara, etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara memaknai, mengekspresikan, memandang, meyakini, dan mendorong diri untuk bertindak serta meraih amal yang optimal. Menurut Max Weber, pengertian etos kerja ialah perilaku kerja yang etis dan menjadi kebiasaan kerja yang berporos pada etika. Sedangkan menurut Petty pada tahun 1993 mengartikan etos kerja sebagai karakteristik yang harus ada pada setiap pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal yang terdiri dari keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Sedangkan menurut Sinamo, etos kerja merupakan suatu konsep mengenai kerja atau paradigma kerja yang diyakini seseorang atau kelompok sebagai baik juga benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Sedangkan menurut Tamara, pada tahun 2002 halaman 73 menggambarkan ciri-ciri etos kerja ialah sebagai waktu, moralitas, disiplin, kejujuran, komitmen, kuat pendirian, kreatif, tanggung jawab, dan percaya diri. Sedangkan menurut Tanjung pada tahun 2002 halaman 64 menggambarkan pengertian etos kerja sebagai jiwa atau watak seseorang dalam melakukan tugasnya yang dipancarkan keluar. Selanjutnya ada aspek. Menurut Petty pada tahun 1993, etos kerja sendiri mencakup 3 aspek atau karakteristik berikut. Ini adalah aspek-aspek dalam etos kerja. Pertama, keahlian atau interpersonal. Keahlian interpersonal ialah aspek yang berhubungan dengan hubungan kerja dengan orang lain atau menjelaskan bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Selanjutnya, keahlian interpersonal ini mencakup kebiasaan, sikap, cara penampilan, serta perilaku yang ada pada individu. Saat berada di sekitar orang lain, juga mempengaruhi bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan orang lain. Beberapa hal yang digunakan untuk mengetahui keahlian interpersonal. Pertama adalah mencakup karakteristik pribadi yang dapat memfasilitasi terbentuknya hubungan interpersonal yang baik, serta dapat memberikan kontribusi dalam kinerja kerja seseorang. Sedangkan menurut Petty pada tahun 1993 ada 17 sifat yang bisa menggambarkan keahlian interpersonal seseorang pekerja, yaitu sopan, loyal, kerja keras, bersahabat, gembira, perhatian, menyenangkan, kerjasama, sabar, menolong, disenangi, tekun, rapi, apresiatif, rendah hati, emosi yang stabil, dan berkemauan keras. Nomor 2, inisiatif. Inisiatif ialah karakteristik yang mampu menjembatani seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya, serta tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Aspek ini sangat penting, sangat sering dihubungkan dengan situasi ini, lingkungan kerja yang tidak lancar, hal-hal seperti penundaan
pekerjaan, hasil kerja yang kurang, kehilangan kesempatan sebab tidak dimanfaatkan dengan baik, serta kehilangan pekerjaan bisa muncul apabila individu tidak memiliki inisiatif dalam bekerja. Menurut Petty ada 16 sifat yang mampu menggambarkan inisiatif seseorang pekerja, yaitu cerdik, produktif, akurat, teliti, memiliki ide, berinisiatif, ambisius, efisien, mandiri, efektif, antusias, gigih, dedikasi, daya tahan kerja, teliti, mandiri, mampu beradaptasi dengan teratur. Yang ketiga, dapat diandalkan. Dapat diandalkan merupakan aspek yang berkaitan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seseorang pekerja serta merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melaksanakan beberapa fungsi dalam kerja. Seorang pekerja diharapkan mampu memuaskan harapan paling rendah perusahaan tanpa perlu terlalu berlebihan, seperti melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Aspek ini ialah salah satu hal yang sangat penting yang sangat diinginkan oleh pihak perusahaan terhadap pekerjaannya. Paling tidak ada 7 hal yang mampu menggambarkan seorang pekerja yang dapat diandalkan menurut Petty, yaitu mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, jujur, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, dan tepat waktu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama, usia. Menurut hasil penelitian, pekerja yang memiliki usia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada pekerja yang berusia di atas 30 tahun. Meskipun tidak selalu diartikan demikian, akan tetapi banyak penelitian yang mengatakan bahwa usia sangat mempengaruhi kinerja atau etos kerja seseorang. Pekerja yang lebih muda dianggap lebih memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan pekerjaan dibandingkan dengan pekerja yang usianya lebih tua. Jadi sangat wajar jika perusahaan memberikan batas usia tertentu bagi calon pekerjanya. Selanjutnya ada jenis kelamin. Selain usia, jenis kelamin ternyata juga memiliki pengaruh terhadap etos kerja. Menurut penelitian Broadway and Slate tahun 2000, wanita memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada pria. Wanita dianggap memiliki etos dan semangat kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki meskipun secara fisik mungkin tidak sekuat pria. Yang selanjutnya ada latar belakang pendidikan. Menurut penelitian Broadway and Slate pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa etos kerja paling tinggi dimiliki oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan S1 dan paling rendah dimiliki oleh pekerja dengan latar pendidikan SMU atau SMA. Meskipun sekali lagi tidak bisa dijadikan patokan umum, pekerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dianggap lebih memiliki semangat dan ilmu yang lebih dibandingkan dengan pekerja yang latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Selanjutnya ada lama bekerja. Menurut hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja yang telah bekerja selama 1-2 tahun mempunyai etos kerja yang lebih tinggi daripada pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Karena bagaimanapun, pekerja dengan pengalaman kerja yang lebih lama sangat mempengaruhi kinerja dan etos kerjanya dibandingkan pekerja dengan fresh graduate atau pekerja dengan sedikit pengalaman kerja. Selain beberapa faktor yang telah dijelaskan, ada terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi etos kerja. Di antaranya ialah yang pertama ada agama. Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai sedikit atau banyak yang mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Bagaimana cara berpikir, bersikap, serta bertindak seseorang tentu dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Apabila seseorang tersebut bersungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, jadi hubungan antara agama dan etos kerja sangat bisa dikaitkan secara tidak langsung namun tetap berpengaruh. Selanjutnya ada budaya. Budaya ternyata juga memiliki pengaruh terhadap etos kerja. Seseorang sikap mental, tekad, disiplin, serta semangat kerja disebut juga sebagai etos budaya. Dan secara operasional etos budaya ini juga bisa dikatakan sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja tersebut dipengaruhi oleh sistem orientasi
nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada sosial politik. Sosial politik seseorang dalam masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap etos kerja seseorang, di mana etos kerja seseorang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang dimilikinya, yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan atau geografis. Kondisi lingkungan dan geografis seseorang juga mendukung dan mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha guna dapat mengelola dan mengambil manfaat, atau bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Pada pekerja, di suatu perusahaan, lokasi atau lingkungan kerja juga memberikan pengaruh terhadap etos kerja dan kinerjanya. Selanjutnya ada pendidikan. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan seseorang mempengaruhi etos kerja dan kinerjanya. Dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi semakin berkualitas dapat dinilai dari tingkat pendidikan sumber daya manusia, maka semakin tinggi etos kerjanya. Selanjutnya struktur ekonomi. Struktur ekonomi seseorang memiliki pengaruh kerja seseorang di lingkungan kerja. Tinggi rendahnya etos kerja pekerja dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat guna bekerja keras serta menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Selanjutnya ada motivasi intrinsik individu. Etos kerja bisa dikatakan sebagai dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi yang ada dalam diri masing-masing individu sangat memiliki pengaruh terhadap etos kerjanya. Karena ikhlas ialah bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Nomor 3, memiliki kejujuran. Sikap jujur adalah sangat penting bagi seorang, termasuk ketika dalam bekerja. Kejujuran sendiri berasal dari diri sendiri, atau kalbu yang terus-menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Yang keempat, memiliki komitmen. Komitmen yaitu suatu keyakinan yang mengikat secara kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya, yang kemudian menggerakkan perilaku menuju ke arah tertentu yang diyakininya. Kelima, kuat pendirian atau konsisten. Konsisten adalah suatu kemampuan seseorang untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, serta mampu mempertahankan prinsip meskipun harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Selanjutnya ada cara untuk menumbuhkan sikap etos kerja yang disampaikan oleh Jensen H. Sinamo pada tahun 2011, yang diantaranya ada 8 cara. Yang pertama, kerja sebagai rahmat, atau aku bekerja tulus dengan penuh rasa syukur. Nomor 2, kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan. Ketiga, kerja adalah amanah, aku bekerja penuh dengan tanggung jawab. Keempat, kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas penuh integritas. Kelima, kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras penuh semangat. Keenam, kerja adalah seni, aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Ketujuh, kerja adalah kehormatan, aku bekerja penuh ketekunan dan keunggulan. Kedelapan, kerja adalah pelayanan, aku bekerja paripurna penuh kerendahan hati. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.